Selamat datang di The United Wave Podcast bareng gue Adita Pramudia. Koko United. Kami adalah host favorit Anda. Anjay. Lagi baca komen kan barusan. Oke. Ya, bahas apa nih kok? Thank you semuanya. Ini semua karena Tuhan ya. Iya. Kami dapat Gue nggak nyangka bisa duduk di sini. Iya. Gue mikirnya sih duduknya di sini. Bisa aja. Itu siapa ya? Tahu. Itu siapa ya kayak gitu? Oh, Indra Firmawan itu. Oke, Dit, hari ini kita mau bahas tentang Cristiano Ronaldo. Ya, kenapa Ronaldo? Ini gue udah bawa jersey-nya. Boy. Nih, bayarin lah guys. Tolonglah. Tolonglah, BU. Nih, BU. Ini jersey waktu dia comeback ke Old Trafford ya. Call Travel. Kenapa Ronaldo? Oh, Ya karena mau bagaimanapun Ronaldo is Ronaldo. iya yang bilang Ronaldo itu Wati siapa anjir? Ronaldo Wati. Gimana, Dit? Menurut lo Ronaldo? Menurut gue ini pemain yang Eksepsional. Iya, eksepsional dan Anomali. ya, dan dijadiin benchmark pun juga sulit untuk mengejarnya. Nah, Bener kan? benar. Untuk dijadiin benchmark pun sangat sulit. Walaupun sekarang kita lihat banyak kayak media-media lah ya, yang kayak Erling Haaland sama Mbappe, gol-golnya sama jumlah penampilannya di Waktu dia umur segini lebih banyak daripada Ronaldo dan Messi. Betul. Nggak Dan bisa menurut gua nggak bisa ngeliat sekarang karena longevity-nya itu yang Iya, kita lihat. gitu. Ini duel Messi dan Ronaldo ini panjang banget gitu. Bahkan Bahkan era 10 tahunan ada 12 tahun yang dia berganti-ganti terus-terusan, Ballon d'Or, iya kan? Ballon d'Or itu doang dari tahun 2007-2008 tuh Iya, mulainya yang tuh. Ronaldo Champions League Champions League. Nah, Iya, dari start dari situ tuh langsung terus-terusan tuh sampai ke berakhirnya kemana kayak Benzema 2020 atau awal ya? Modric. Antara itu Modric. Modric. Tapi habis itu bukan Messi sempat juara satu Sempat lagi. waktu Piala Dunia. Menang Piala Dunia Iya. 2022 kan? Iya. Udah habis itu kan udah nggak pernah ada lagi kan. Iya. Dan aneh, jadi gini ya, kalau Ronaldo itu kan awalnya kita nggak bisa bilang akademi MU juga lah. Ya, dia kan dari Akademi Sporting CP. Sporting CP, Central Park. Bukan. Apa? Belum ketemu. Belum tahu. Kontak person. Jadi awalnya kan sebetulnya yang gue denger gitu, si Ronaldo itu dulu sebetulnya lebih dideketin sama Arsenal. Ya. Arsene Wenger. Nah, temen MU di musim 2003-2004 lawan Sporting Lisbon. Pre-season. MU kalah 3-0 apa 3-1? Yang John Osi pakai ini oksigen tambahan. Iya Habis itu. ngejar Ronaldo katanya. Emang iya? Iya, Oh, pakai bener. oksigen tambahan. Ini gambarnya. Cari tuh. Nggak ada kan. Terus habis itu di perjalanan pulang di pesawat katanya, wah gila itu dijadi buah bibir lah ya. Kok bisa ke situ? Jadi itu jadi buah bibir akhirnya entah gimana dalam waktu sebentar dia tiba-tiba udah datang ke Manchester United. Nah, pertanyaannya kok, itu bibir pantai atau bibir apa kok? Buah bibirnya. Duh, jangan gitu lah. Gak usah bahas ke sana-sana. Dan dia langsung datang bareng Kleberson waktu itu yang katanya the next Ronaldinho. Karena Kleberson saat itu habis juara Piala Dunia. Iya, dan ditambah MU gagal datangnya Ronaldinho. Oh iya, Iya, Ronaldinho lebih milih Barcelona. Gitu dari PSG waktu itu. Dia kebayang kalau Ronaldinho bareng Ronaldo ya waktu itu ya. Ya mungkin kalau Ronaldinho datang, Ronaldo nggak datang. Enggak lah, kan Kleberson gantinya. Karena Ronaldo tuh nggak begitu mahal kan? 12 apa 18 juta. Oh enggak, pemuda termahal Inggris juga waktu itu. Pemuda termahal di kampungnya. Tapi kalau waktu itu Ronaldinho datang ke MU, terus si siapa? Ada Cristiano Ronaldo juga. Gue rasa Messi nggak punya tuh gerakan yang kayak Ronaldinho tuh apa elastiko. Iya, kayaknya nggak ada ya. Wah, jadi what if yang menarik itu ya. Iya, what if nih nanti kita bahas di episode selanjutnya lah ya. Kapan? What if kalau misalnya Ronaldinho datang ke United bareng dengan Ronaldo. Apakah Messi akan sebesar sekarang? Nah, kata makanya. Kokoh tadi off air, Messi nggak ada apa-apanya. Gila framing banget. Ya. Terus Ronaldo itu waktu awal-awal main lawan Bolton, gue ingat waktu itu. Oh, Haji Bolton. Enggak dong. Waktu itu debutnya lawan Bolton gantiin Nicky Butt. Langsung tuh goyang sana, goyang sini.
Tapi nggak ngegolin ya, butuh waktu karena waktu itu lama. juga Butuh waktu dia lama. masih keriting siapa nih dan waktu Ada itu bihun-bihunnya gitu. Dan waktu itu Ronaldo langsung pakai nomor 7 di mana nomor 7 saat itu tuh Beckham. Ditinggal Beckham. Itu kan orang sedihnya gimana gitu, icon sekali gitu. Padahal dia pertama mintanya kali 4. Udahlah 28 aja. Iya, karena nomornya di Sporting. Betul, tapi ternyata dikasih nomor 7 dan Iya. itu ya apa ya, grace lah ya. Kasih karunia dia lah ya. PSI. PSI. Enggak, bukan. Kata lu Grace. Yang Tahir. Natali. Natali. Tahir mah Ibu Bos ya, Tahir. Kalau mau berobat Boleh kita diundang. bisa lah Bu di situ. Mayapada ya. Mayapada. Oke, dan terus butuh waktu lama untuk dia cetak gol dan gol pertama itu menurut gua agak beruntung. Lawan Portsmouth dari free kick. Oh, masa beruntung itu? Ya beruntung lah. Dari Gila. jauh orang boleh mantul begitu kok. Wah gila nih guys, ini fansnya Ronaldo. Gila katanya Ronaldo selama ini beruntung doang katanya. Enggak gol Gila. pertamanya. Gila. Tapi gini, Dit, waktu yang gua mau highlight dari Ronaldo tuh, dia memang pekerja keras banget sih. Dan walaupun waktu kan dia awal-awal diomelin tuh sama Giggs apa Scholes gitu kayak. Roy Keane Ya. Roy Keane yang dia di depan gawang gak gol yang melambung tinggi terbang ke angkasa itu. Terus kayak kebanyakan gocek apa sih. Iya. Tapi dia nggak mundur ya dan dia nggak keras hati. Dia malah makin ini kayak nunjukin. Gue Jelek dong kalau nggak mundur. Berarti dia nggak backup back kalau nggak mundur. Waktu itu MU nggak butuh gitu-gitu waktu itu skemanya. Iya. Terus apa dia mengubah cara mainnya dan akhirnya ya udah jadi orang gitu. Terus Emang dulu apa? Tumbuhan apa? masih anak muda, darah muda. Kirain gitu. apa anjir? Mancing-mancing melulu yang enggak gitu. Diogo Jota. Udahlah, Dit. Oh iya, waktu Diogo Jota kemarin dia Banyak juga yang selebrasi. ternyata nggak datang ya. Oh ya itu tadi itu bridging ke Betul, katanya iya. Ronaldo ini pemain yang egois, memikirkan diri thank you udah sendiri. ingetin. Iya, ya menurut lu Itu gimana? maksud gua. Kalau menurut gua sih enggak karena dia justru mikirin keluarga Diogo Jotanya karena dia nggak mau jadi spotlight center of attention ketika ini Ronaldo tuh besar sekali. Dia manusia pertama yang punya jumlah followers paling banyak di dunia di Instagram. Iya. 100 juta atau berapa sih? 600. Hah? 600. 600 juta. 600 juta tuh gila. Orang ya, 600 juta. 600 kepala sampai bisa ngikutin Ronaldo tuh. Karena ketika dia datang pasti akan media akan menghubungi dia. Iya, bahkan ada di pertandingan apa tuh ada fotonya di pertandingan apa dia di bangku cadangan tapi semua media tuh fotonya Nyorot dia doang. Makanya dia nggak mau ini kan lagi berkabung nggak mau jadi kayak ya pokoknya yang disorot yang jadi highlight adalah Diogo Jota dan juga Andre Silva. Iya. Tapi gini, mau bagaimanapun memang itu kan sebuah opini yang nggak populer ya kayak Iya. dengan dia nggak datang. Apalagi dia kapten Apalagi Portugal. kata Portugal. Jadi sebetulnya kalau mau diomong banyak lah yang menyalahkan dia kayak nggak menghormati nggak apa gitu-gitu. Tapi maksudnya lu kalau udah jadi Ronaldo lu juga akan mengerti lah kondisi dia ya pasti. Yang jadi Ronaldo. Enggak kan Kalau jadi Ronaldo. Ya tapi wajar, Ya, maksudnya wajar. wajar. Kan kayak lu kan sekarang suka kabur kalau ada acara apa-apa takut diajak foto. Iya, Orang betul, males. betul. Lu kan begitu kan? Betul. Iya. Star syndrome Sekelas- Nah, makanya sekelas lu aja begitu gimana Ronaldo. Jadi menurut gue itu pilihan yang bijak lah, walaupun itu enggak Unpopular ya. Unpopular action ya, bukan opinion. Unpopular Action. Iya. Gesture. Gesture. Unpopular gesture. Iya, ya begitu. Kenapa? Aja kenapa nanya orang sih? Ya udah itu tadi soal Ronaldo yang katanya egois, banyak juga potongan-potongan klip yang dia nyuekin orang-orang yang mau salaman sama dia gitu. Padahal banyak anak kecil itu kalau sama anak kecil deket banget ya. Iya, bahkan ada yang penjaganya disuruh minggir waktu ada pitch invader gitu-gitu. Ini Dit, lu bilang tuh Ronaldo egois atau emang overconfident aja? Kalau menurut gue sih memang dia sudah dibentuk seperti itu kok. Jadi jati dirinya ya memang ya gue seperti ini sudah sangat besar. Jadi gue harus menghargai orang-orang yang ada di sekitar gue. Jadi ketika dia tuh merasa dia besar karena dia besar sekali gitu. Sadar diri Sadar banget diri berarti ya. gitu. Nggak, tapi dari cara dia main kan seringkali kayak dibilang Ronaldo Kalau menurut gue confidence itu adalah modal dia kepercayaan diri, bukan egois. Benar. Bukan egosentris. Seluruh bola harus ngoper ke dia, enggak, dia confidence karena dia memegang tanggung jawab. Dia tuh kayak ini, gua emban deh seluruh tanggung jawab. Jadi lo oper ke gua yang selesain kayak tulang gitu. punggung timnya gitu. Karena memang ini gue pernah lupa gue nonton
podcast siapa, dia bahas tentang psikologi gitu-gitu. Dia bahas tuh, Ronaldo itu bukannya egois, tapi lebih ke confident. Iya. Justru confident-nya dia itu yang membuat dia berhasil sampai sekarang. Iya. Nah, satu hal lagi yang bikin dia humanis gitu kayak waktu si Joe Moutinho nggak mau nendang penalti. Iya, tapi di dia support sama dia kan. Le, sini Le Orang Batak katanya. kan? Le bukan Le. Oh, Le orang Jawa. iya. Ya, Le tendang Le katanya. Apapun kita mau kalah ya udah memang itu takdirnya. Oh. Jadi lu harus nendang. Itu kan gestur yang baik. Bener. Berarti love language Mota tuh itu ya. Moutinho tuh words of affirmation kayaknya. Iya. Pakai dibilang Le gitu kayak ada apa anakku. Ya, gitu. Jadi kalau menurut gua dia tuh confidence dan memang dia mengemban beban yang sangat banyak karena ekspektasi ke dia tuh besar sekali. Besar ya. Dan memang Ronaldo ya bukan karena gua ngefans juga ya, tapi memang dilihat karakter sama mentalnya tuh emang super strong banget sih ya. Ya kalau secara potensial dia kalah dari Messi. Betul, karena tapi memang secara, Messi kan talent. Iya, dia secara work ethic terus juga kerja kerasnya, confidence-nya Ronaldo tuh itu yang dia punya. Makanya itu yang selalu dia berikan ke yang tim dia. Iya, alkohol aja dia nggak minum. Iya, karena tato aja nggak mau. Tato nggak mau. Karena dia mau donor darah. Betul. Dia nggak mau alkohol kan gara-gara bokapnya itu kan meninggal karena alkoholik. Iya. Makanya dia nggak mau. Iya, dia nggak mau tato sama tindik kan, karena dia mau ke Palmeiras. Palmeiras Indonesia untuk donor. Di Palmera. Ya, itulah. Udah dapat community-nya nih. Unpopuler terkait dengan Ronaldo. Nggak tahu sih ini unpopuler atau... Sekarang apa? Unpopuler? Ya yang kita omongin ini unpopuler atau apa? Ya, itu kan sudut pandang kita ya. Gitu. Tapi memang ya mau bagaimanapun ya Messi sama Ronaldo menurut gua nggak bisa dibanding-bandingkan lah ya. Dua-duanya adalah... Ya kita harus akui emang kita beruntung ada di masa mereka bermain berdua dan dua-duanya peak performance. Iya karena gini sih yang namanya kita bisa bilang dia terbaik, dia memang nggak bisa berdiri sendiri, harus ada sebelahnya ada satu orang lagi yang untuk pembanding. Kalau nggak ya udah nggak ada pembandingnya. Emang jago sendiri atau gitu kan. Gitu. Kalau misalnya Messi sejago itu sendirian, nggak spesial juga. Iya, nggak spesial juga, karena nggak ada pembandingnya. Iya, itulah kenapa waktu itu Pele berdiri sendirian, Maradona sendiri, jadi nggak ada pembandingnya. Dan sering dulu dibandingin Maradona dan Pele, dan beda generasi gitu. Beda generasi. Nah, sekarang satu generasi, waktunya sama, terus Ballon d'Or nih yang pembuktiannya, dua-duanya itu bergantian. Beda satu ya? 7 Messi. Ronaldo 5 apa 6? 5 ya? Nah, sekarang ini orang mungkin opininya udah yang ya terbaik Messi, dia juara dunia. Nah, kalau misalnya nih musim depan tahun 2026 Portugal juara Piala Dunia. Lebih baik Messi atau Ronaldo? Nah, gimana? Itu kalian renungkan aja ya. Mari kita angkat pujian ini. Nggak ada ya. Inilah yang kurang. Nah, tapi gini, kalau mau statistik pun juga Ronaldo setelah keluar dari pindah-pindah klub dia selalu konsisten membuktikan. Tapi Messi setelah keluar dari Barcelona ke PSG, menurut gua ya udah biasa aja. Gila ini. Gila guys. Serang. Loh, musim pertamanya Messi. Hater Messi. Kan kita ini kalau ngomong enggak ada. Kan ini kalau kita ngomong statistik, di musim pertama di PSG dia nggak gimana-gimana loh. Ya, Ronaldo bawa Juventus final Champions League. Emang iya? Final yang dia yang lawan enggak dong, itu salto dia ngelawan Juventus. Itu ngelawan Juventus. Salah guys. Data Dita emang ada ini. Salah guys. Salah. Hoak. Ya enggak, gua nyaru. Ya, tapi kalau bahas Ronaldo, kira-kira ada pemain MU nggak yang mendekati dia? Wah, nggak ada, gila kali. Udah langsung aja jawab, nggak usah nunggu di komentar. Nggak ada. Lu nggak usah komen, nggak bakal ada. Iya, mau dari sisi mana? Work ethic, mau dari sisi potensi, semua nggak ada. Kalau potensi oke lah, banyak ya. Potensi banyak. Karena banyak yang digadang-gadang the next Ronaldo, iya, betul, tapi misalnya. mau dikembangin apa enggaknya itu lah. Dan ya the next Ronaldo, the next Messi banyak. Tapi untuk jadi mereka berdua, wah eksepsional. Nggak mungkin. Ya dan gitu. Ya tadi kalau nyambung Portugal juara Piala Dunia. Gue bukan cuma untuk Ronaldo, tapi gue sih pengen untuk Diogo Jota. Betul. Gue sih pengen kayaknya ya udah aja.
ya udah dukung Portugal untuk juara dunia, bukan untuk Ronaldonya tapi untuk Diogo Jota. Diogo Jota ya. Ya dengan nggak adanya Jota menurut gua ada potensi pemain-pemain muda Portugal akan menggantikan. Salah satu seperti Rodrigo Moura, lo tau kan ya? Gitu. Udah kok jadi bahas Kemana-mana. Portugal. Ya udah itu aja lah ya. Kau tulis di kolom komentar kira-kira. Sama satu lagi. Nah ini kan Satu kokoh lagi. selalu kalau mau closing. Satu lagi. Ronaldo sekarang golnya tuh udah 940-an kok. Ya. Dan dia akan 60, ngincer ya. 1000. Ya. Menurut lo bisa dapat apa enggak? Ya, dia tuh ngincar Piala Dunia dan 1000 gol. Dia bilang sih 1000 gol yang legal ya, yang sah ya. yang sah. Kalau Pele kan bilangnya 1000 tapi belum tentu. Ada zaman dulu sulit ternyata. Iya, siapa yang nyatet? Ronaldo bilang kalau nggak dapat 1000 gol atau Piala Dunia nggak apa-apa. Tapi kok memperpanjang kontrak mulu sih Ronaldo? Nggak pensiun. Jadi tapi lu nggak suka sama Ronaldo? gue suka banget. Ini gue ada jersinya. Oh iya. Dan kalau menurut gue sih 1000 gol dapat, Piala Dunia agak susah. Sulit, 1000 gol dapat, Iya. setuju. Tapi kalau untuk Piala Dunia Iya. itu butuh inilah ya, butuh Iya. keajaiban. Ya dia main di Liga Zambia juga bisa dapat 1000 gol kan. Tapi ini apa? Piala Dunia tahun depan tuh menurut gua agak tricky karena cuaca. Oh. Berkaca dari Piala Dunia antar klub yang lagi berjalan nih, Tapi balik ke Juni lagi kan? bulan Juni. Iya. Cuman ya kayak mana ada beberapa pertandingan kan 8 ya atau berapa yang ditunda-tunda. Chelsea Iya. sampai udah menang 1-0 sampai menit 80 diberhentiin 4 jam apa 3 jam. Terus main lagi kebobolan. Karena memang di Hampir kalah. Amerika Utara ekstrim sih. Ekstrim, Cuacanya cukup bener. Ya udah, Ekstrim gitu. itu Ya, aja lah. sekian dulu. Kira-kira kalian tadi kalau misalnya Ronaldo juara Piala Dunia 2026, apakah dia lebih baik dari Messi atau apa tadi dia bisa mendapatkan 1000 gol dan Piala Dunia atau enggak? Iya. Tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar. Oke, itu aja The United Wave Podcast episode Ronaldo. Gua Dita Pramudia pamit. Gua United pamit semuanya.